kabar semuanya? Kita kembali ke mata kuliah pemrograman web bisnis 1, di mana kita telah masuk ke pertemuan yang ke-6, yaitu mendesain halaman master pelanggan. Nah, di sini kita bagi jadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah kita melakukan download framework code emitter dan menerapkannya ke dalam web server. Kemudian kita hubungkan dengan template dari Bootstrap dan customize template tersebut, sehingga pertemuan kelima kita telah menghasilkan sebuah template di mana terdapat menu master, menu transaksi, dan menu laporan. Nah, pertemuan ini dan selanjutnya adalah membahas tentang konten dari setiap menu tersebut. Dan untuk minggu ini kita membahas tentang konten dari pelanggan, sehingga kita harus membuat controller yang namanya pelanggan, model yang namanya pelanggan underscore model, dan view dengan nama pelanggan underscore view. Nah, kita buka materinya di pertemuan yang ke-6. Nah, di sini terdiri dari 3 tahapan: membuat controller pelanggan, membuat model pelanggan underscore model, membuat view dengan nama pelanggan underscore view. Nah, 3 tahapan ini yang harus kita lakukan untuk membuat satu menu yang dapat menampilkan data pelanggan. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu membuat controller pelanggan. Kita buka Sublime Text, di mana project sebelumnya itu telah kita masukkan ke Sublime, dan kemudian kita buka application, kemudian di controller kita klik kanan, kita buat file baru dengan nama pelanggan .php untuk ekstensinya. Nah, kita oke atau save. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menambahkan tag PHP. Kemudian kita tulis nama kelasnya sesuai dengan nama file, yaitu pelanggan. Kemudian extends, di sini CI controller. Nah, apa sih yang ada di kelas pelanggan? Karena kita akan mengambil data pelanggan di database, maka kita harus menghubungkan controller dengan model. Nah, di sini kita buat function baru yang bernama construct untuk load model. Kemudian parent construct. Kemudian yang selanjutnya adalah kita load model dengan nama pelanggan underscore model. Kemudian satu lagi model yang kita load adalah general model. Nah, kita simpan. Nah, sampai di sini kita sudah terhubung ke dua model, yaitu pelanggan underscore model dan general underscore model. Nah, selanjutnya kita buat function default dari kelas pelanggan, yaitu public function index untuk menampilkan data pelanggan. Nah, di sini kita buat variabel baru yang bernama query. Ini berisi data, nanti kita ambil datanya itu dari model pelanggan model dengan function yang bernama data underscore pelanggan. Nah, kita buat modelnya terlebih dahulu dengan nama pelanggan underscore model. Nah, kita klik kanan di model, new file, kita simpan dengan nama pelanggan underscore model.php. Kita simpan. Nah, seperti biasa kita deklarasi apa nama kelasnya, pelanggan model, kemudian extend CI model. Nah, di sini kita terhubung ke database, sehingga kita buat construct
dengan sintak this load database. Jadi kita bisa terhubung ke database. Nah, selanjutnya kita buat function yang sesuai dengan controller tadi. Di sini kita manggil function yang namanya data pelanggan. Jadi untuk memanggil sebuah function kita harus tulis this, kemudian nama kelasnya apa, baru nama functionnya data pelanggan. Jadi di sini karena sudah dipanggil maka kita harus buat function data pelanggan. Nah, di dalam data pelanggan ini kita ada variabel query untuk mengambil data dari database dengan sintak select bintang from pelanggan. Nah, kemudian jika variabel query ini berisi data, maka kita kembalikan. Oleh karena itu kita tambahkan percabangan if query numbers itu lebih besar dari 0. Jadi artinya jika data dari query ini, dimana query ini adalah select bintang from pelanggan, itu datanya ada lebih dari 0, maka kita kembalikan. Kemudian kita pasang result karena datanya array. Nah, apabila datanya itu 0 atau tidak ada data sama sekali, maka ini akan nilainya false. Oke. Jadi kalau dia ada datanya, maka dia return isi data array-nya. Tetapi kalau dia tidak ada datanya, maka nanti dia bakal bernilai false. Kita simpan. Nah, sampai di sini pelanggan model kita sudah selesai untuk mengambil data pelanggan. Sekarang kita balik lagi ke controller. Nah, jika ada data pelanggan, maka ini nilainya true dan berisi array dari data pelanggan. Nah, selanjutnya kita harus melempar isi datanya ini ke bagian view. Nah, kita tulis data ini bakal kita lempar, di mana data ini berisi array. Array yang pertama adalah isi. Apa sih isi ini? Isi ini adalah lokasi dari file kontennya tersebut. Jadi lokasinya itu ada di folder yang namanya pelanggan. Kemudian nama file untuk view-nya adalah pelanggan_view. Nah, kemudian kita lempar juga datanya. Apa sih isi datanya? Nah, isi datanya adalah yang kita dapatkan dari model, yaitu kita masukkan ke variabel query. Nah, kita masukkan ke sini query. Nah, ini saya salah, harusnya koma. Nah, kita simpan dan kita lemparkan this load view. Nama view-nya itu sesuai dengan lokasi template-nya. Jadi lokasi template-nya itu ada di layout, kemudian wrapper, kemudian yang kita lempar adalah array dari data ini. Jadi isi datanya ada dua, yang pertama isi dan array yang kedua adalah data. Nah, kita simpan. Nah, sampai di sini function atau fungsi dari tampil data pelanggan itu selesai. Ya, kita simpan. Nah, selanjutnya data yang telah kita lempar ke pelanggan view harus kita tampilkan. Nah, di sini kita harus buat folder yang namanya pelanggan. Jadi kita di view, kita buat folder dulu namanya pelanggan. Klik kanan, new folder, namanya pelanggan. Nah, kita klik kanan di bagian pelanggan, kemudian new file. Nah, kita simpan dengan nama pelanggan_view.
Nah, ekstensinya .php kita simpan. Nah, perbedaan antara coordinator dan dengan tambahan Bootstrap. Nah, di sini kita harus mendesain table sesuai dengan Bootstrapnya. Jadi kalau kita tidak menampilkan tabelnya, jadi kita menampilkan datanya. Kita coba ya, print r, kemudian data. Nah, kita simpan, kita coba buka di sini pelanggan. Jadi kita refresh, kita klik menu pelanggan. Nah, dia akan menampilkan data array seperti ini. Nah, ini tidak bisa dibaca oleh user atau yang akan mengaksesnya. Nah, data ini adalah berupa data mentah yang diolah oleh coordinator, dan sedangkan fungsi dari Bootstrap-nya sendiri kita membuat supaya data ini dapat dibaca dengan jelas, responsif, dan tampilannya tuh bagus. Nah, untuk membuat dia menjadi bagus, maka kita harus membuat dalam bentuk table. Nah, di sini adalah tahap yang ketiga atau tahap terakhir. Jadi kita harus membuat table yang berisi dua bagian. Jadi ada yang namanya header untuk table dan body dari tablenya. Nah, untuk yang bagian header itu sifatnya statis, jadi kita tinggal tulis saja kolom yang mau kita tampilkan. Jadi seperti nama, alamat, telepon, email, dan yang terakhir action. Dari semua atribut tidak semua ditampilkan di bagian table, tetapi kita pilih yang paling terpenting saja. Seperti nama, alamat, telepon, dan email itu adalah hal yang paling penting. Sedangkan password tidak kita tampilkan. Dan untuk action, ini fungsinya untuk kita edit dan delete. Jadi berisi dengan button. Kemudian di body-nya itu datanya kita dapat dari model yang terkoneksi ke tabel pelanggan, sehingga kita bisa menampilkan data pelanggan di bagian body-nya tersebut. Dan untuk menampilkan datanya kita harus melakukan for each. Nah, for each ini fungsinya adalah untuk melakukan perulangan terhadap data array. Nah, yang kita tahu bahwa data pelanggan yang kita ambil dari model ini sangat banyak datanya, makanya kita masukkan ke dalam result atau dalam bentuk array. Nah, untuk membuka atau melakukan looping terhadap array, maka kita melakukan for each. Dan untuk menulisnya kita tinggal tulis saja for each variable data. Nah, variable data ini dapatnya dari isi array dari data itu yang kita lempar ke bagian view, dan isi arraynya salah satunya adalah data. Nah, ini kita lakukan perulangan, kemudian kita aliaskan namanya menjadi list. Jadi seterusnya kita nggak pakai lagi nama data, tapi kita pakai nama list seperti di sini. Kita tinggal tulis list, kemudian apa isi dari listnya tersebut. Jadi contohnya nama underscore pelanggan, alamat underscore pelanggan, tel underscore pelanggan, dan email underscore pelanggan. Ini didapatkan dari tabel pelanggan atau atribut dari tabel pelanggan. Jadi harus sesuai dengan yang di sini. Jika tidak sesuai, maka dia akan error karena datanya diambil dari tabel pelanggan. Nah, kita lanjutkan ke proses coding. Nah, di sini kita ulang dari awal lagi. Di bagian pelanggan underscore view kita buat H2 align center, kemudian tulisannya manajemen data pelanggan. Jadi ini fungsinya sebagai judul dari konten tersebut. Seperti contoh di sini manajemen data pelanggan.
Nah, selanjutnya kita buat table. Selanjutnya kita buat button tambah. Jadi button tambah itu letaknya ada di atas sebelum table. Jadi kita buat dulu button tambah, di mana button tambah ini akan mengakses base URL dengan nama controller, dengan nama kelas pelanggan underscore pelanggan garis miring nama fungsinya tambah. Di sini kita kasih namanya tambah. Nah, untuk memperbagus kita kasih kelas dengan nama button atau btn, kemudian btn sukses biar warnanya hijau. Nah, kita simpan, kita coba akses webnya, kita lihat apakah header sama atau judul dan buttonnya udah tampil. Nah, sebagai berikut. Nah, kita kembali lagi, kita buat tabelnya, table, nama kelasnya table juga. Di dalam table itu berisi tr. Tr ini menunjukkan kolom, baris maksudnya. Jadi table row, dan di setiap baris berisi banyak kolom, dan kolom ditulis th untuk bagian table heading atau table head. Sedangkan satunya lagi adalah td. Perbedaannya adalah th atau head itu tulisannya lebih tebal atau di bold kayak gitu. Kita tulis nomor, kemudian setelah nomor kita tambahkan nama, alamat, telepon, dan selanjutnya email dan action. Nah, untuk tr sendiri ini ada kelasnya. Nama kelasnya adalah warning. Dan kita coba lihat apakah bagian view ini sudah berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah tampilan dari bagian headnya, ini di bold. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian body. Jadi di sini kita pasang tag PHP karena datanya adalah bentuknya PHP. If data itu nilainya true, ini untuk menghindarkan terjadinya error jika datanya kosong atau tidak ada data di tabel pelanggan. Jadi jika nilainya true, baru kita lakukan perulangan. Kita aliaskan menjadi list. Nah, sampai di sini kita tutup tag PHP-nya kita karena datanya akan kita tampilkan menggunakan HTML. Kita tulis td, nah dolar nomor itu sendiri harus kita deklarasikan, itu mulainya dari 1, kemudian setiap perulangan maka dia akan menambah 1. Jadi untuk perulangan pertama nilainya 1, perulangan yang kedua maka nilainya sudah ditambah dan akan menampilkan angka 2 dan seterusnya. Dan kolom yang kedua itu adalah nama. Ya, kita lupa untuk menutup.
underscore pelanggan. Yang ketiga alamat underscore pelanggan. Yang keempat tel underscore pelanggan. Yang kelima email underscore pelanggan. Dan yang terakhir adalah bagian action, dimana di dalam action itu ada dua button. Yang pertama adalah button edit dan yang kedua adalah button delete. Nah, di sini kita buat button edit terlebih dahulu, dimana kalau kita klik dia akan mengakses hrefnya ke base URL, nama controller pelanggan dan nama function edit. Nah, selanjutnya kita tutup hrefnya. Sebelum tutup kita kasih class sehingga dia berwarna orange. Kita kasih btn danger warning ya. Nah, di sini kita kasih namanya edit untuk nama buttonnya. Nah, ada kesalahan sedikit di sini edit. Ada satu lagi parameter, yaitu list kd underscore pelanggan. Nah, kita simpan. Nah, kita buat yang delete. Nah, kita simpan. Nah, kita coba lihat di browsernya. Ini ada terjadi kesalahan pewarnaan. Jadi kalau untuk warna orange kita pakai btn warning, dan untuk delete kita pakai btn atau button danger untuk warna merah. Kita coba lihat. Nah, demikianlah cara membuat manajemen data pelanggan untuk kita tampilkan di bagian view pada pertemuan ke-6. Dan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.